Jadi Yaman atau Hadramaut itu dulu adalah sudah diperjuangi oleh yang namanya Nabi Hud alaihi salam. Nah, Nabi Hud ini siapa? Nabi Hud ini adalah keturunan Nabi Nuh alaihi salam yang selamat dari banjir bandang. Nah, kemudian pada saat itu orang-orang Yaman ini menyembah yang namanya berhala Samud dan juga berhala Al-Khatar atau yang menyebut dengan istilah Al-Qatar. Nah, mereka itu kaum namanya kan kaum Ad. Tadi kaum Ad itu adalah orang-orang Yaman. Pada saat itu memang oleh Allah Subhanahu wa taala ini dikasih sebuah kesuburan yang namanya tanah. Tanahnya subur, sayuran subur, peternakan juga subur. Tapi karena kesuburan itu, kenikmatan itu, mereka menjadi lupa kepada sang pemberi nikmat, yakni lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibisiki oleh yang namanya iblis supaya membuat berhala. Jadi pertama dia membuat berhala Samud dan membuat berhala Qatar. Lah dia meyakini bahwa yang memberikan keberkahan tanahnya, memberikan keberkahan pada ternaknya ini adalah karena barokahnya berhala Samud dan berhala Qatar. Maka dari itu Allah kemudian mengutus yang namanya Nabi Hud alaihi salam dari keturunan Nabi Nuh, dari keturunan Ham. Lah pada saat itu Nabi Nuh itu mengajak orang-orang Yaman atau orang-orang Ad atau kaum Ad untuk menyembah Allah. Jadi mengajak agar mereka itu meninggalkan berhala Samud dan Qatar, diajak untuk menyembah Tuhan yang sejati, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka orang-orang Yaman atau orang-orang kaum Ad ini tidak mau menerima ungkapan-ungkapan atau nasihat-nasihat Nabi Hud alaihi salam. Kemudian Nabi Hud alaihissalam ini mengancam, jika kalian semua tidak bertaubat meninggalkan berhala-berhala itu, maka engkau semuanya akan dihazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata tak lama kemudian orang-orang Ngad atau kaum Ad ini meminta bukti, mana bukti Tuhanmu, mana bukti ancaman azab yang akan diturunkan oleh Tuhanmu. Akhirnya Allah menghilangkan barokahnya, akhirnya terjadi yang namanya kemarau panjang. Dengan kemarau panjang ini akhirnya tanah-tanah yang dulunya subur ini kemudian mengering. Ternak-ternak hewan-hewan yang dulunya itu gemuk-gemuk karena kemarau panjang, banyak tumbuhan yang tidak tumbuh, akhirnya ternak-ternak ini juga menjadi kurus. Akhirnya setelah itu Nabi Hud mendatangi lagi, kalau kalian semua tidak bertaubat dari berhala-berhala ini, maka Allah akan menurunkan azab yang lebih kejam. Kemudian kaum Ad ini tetap tidak percaya, malah menganggap Nabi Hud ini gila. Mana turunkan kalau memang benar Tuhanmu itu. Akhirnya Nabi Hud berkata, bertaubatlah kepada Allah, maka Allah akan mengembalikan kenikmatanmu yang dulu, akan membuat subur tanah yang dulu itu menjadi gersang. Tapi kaum Ad ini tidak mau menerima. Coba buktikan, mari kita sama-sama meminta kepada Tuhan kita. Saya akan meminta kepada berhala Samud dan Qatar. Kamu Nabi Hud silahkan meminta kepada Allah. Nanti mana yang terbukti. Akhirnya beneran Nabi Hud dan orang-orang Samud, orang-orang Ngad ini berkumpul di depan berhala. Mereka semuanya berdoa. Nabi Nuh juga di sana membuktikan. Akhirnya tak lama kemudian Allah ini menurunkan mendung. Jadi di atas langit itu berupa mendung.
Lah kaum Ad ini sudah bahagia, seakan-akan dia merasa bahwa Tuhannya ini telah mengabulkan permintaannya. Jadi dengan suka gembira bahwa akan terjadi hujan karena di atas langit ini sudah mendung. Tapi Nabi Hud ini tahu itu bukan mendung, bukan air yang mau turun, tapi azab Allah yang semakin dekat. Akhirnya karena orang kaum Ad atau orang Yaman ini tidak mau bertaubat, lah Nabi Hud ini mengajak orang-orang yang beriman untuk mencari tempat pengungsian, tempat yang aman. Karena Nabi Hud itu sudah yakin bahwa itu adalah azab Allah yang akan diturunkan. Lah setelah itu Nabi Hud itu menyingkir mengungsi di tempat yang aman. Tapi umatnya Nabi Hud tidak banyak, hanya sekitar 12 atau 13-an. Yang lain itu diterjang oleh angin topan sampai habis. Jadi sampai sekarang Yaman itu menjadi negara yang kering. Itu karena memang sudah dulu sejak zamannya Nabi Hud yang dulu itu subur makmur loh jinawi, tapi karena mereka menjambah berhala akhirnya diturunkan azab oleh Allah yang sampai sekarang tanah Yaman ini menjadi kering.